Selamat datang kembali di acara Lansia Lebih Sehat, saya Raka. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup orang tua Anda, bahkan hidup Anda sendiri di masa tua nanti. Minggu lalu, saya menemani ayah saya kontrol ke rumah sakit. Beliau mengeluh sendi mulai sakit kulit makin kendur dan kadang lupa menaruh barang. Saya jadi sangat cemas. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini takdir yang tidak bisa dihindari? Tapi kemudian saya bertemu sosok luar biasa, seorang dokter yang telah membantu ratusan lansia hidup lebih panjang dan lebih bermakna. Beliau juga penulis buku sehat di usia emas dan dikenal karena ketegasannya yang penuh kasih. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Saya senang sekali berada di sini. Usia lanjut bukan berarti hidup selesai. Justru ini saatnya kita panen dari pola hidup sehat yang kita tanam. Dok, boleh saya jujur? Saya takut orang tua saya kehilangan kemandirian. Tak bisa berjalan sendiri, kulit makin rapuh, makan pun harus disuapi. Dok, bisakah kita mencegah itu? Bisa sekali. Tapi kuncinya adalah mulai sekarang. Karena sel-sel tubuh kita Raka mulai melambat regenerasinya sejak usia 50-an. Tanpa nutrisi yang tepat, tubuh seperti mesin tua yang kehabisan oli. Dan hari ini kita akan membongkar rahasia 7 makanan ajaib yang bisa memperlambat proses itu ya dok? Betul. Dan yang menarik, ini bukan makanan mahal. Justru dari dapur kita sendiri. Kita mulai dari satu daun sederhana yang sering dianggap sayur kampung. Tapi kekuatannya luar biasa. Dok, daun kelor, itu kan buat sayur bening. Nah itu dia. Banyak orang remehkan daun kelor. Tapi tahu tidak Raka, daun ini bisa jadi senjata utama melawan penuaan. Wah, saya penasaran. Kenapa bisa begitu? Daun kelor mengandung vitamin A, C, dan E, kombinasi sempurna antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Radikal bebas ini Raka yang merusak sel-sel dan mempercepat keriput, nyeri sendi, dan lupa ingatan. Jadi daun kelor bisa memperlambat penuaan? Bukan hanya memperlambat, ia juga memperbaiki kerusakan. Selain antioksidan, daun kelor kaya zat besi, kalsium, dan protein nabati. Ini penting untuk menjaga otot dan tulang tetap kuat. Banyak lansia saya yang sembuh dari anemia ringan hanya karena rutin konsumsi kelor. Saya tidak menyangka. Jadi sayur bening daun kelor itu bisa menyelamatkan masa tua kita. Tepat sekali. Tapi ingat, tidak semua orang bisa langsung banyak makan. Harus bertahap. Dan pastikan daunnya bersih ya, karena daun segar mudah terpapar debu. Dok, saya pernah dengar kelor juga bisa dibuat teh. Betul. Teh kelor bisa diminum pagi hari untuk membantu detoksifikasi dan memperlancar peredaran darah. Jeda sebentar. Saya ingin tahu Bapak Ibu menonton dari kota mana. Dan masalah kesehatan apa yang paling Anda khawatirkan saat ini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, buah berikutnya saya yakin semua orang punya di rumah, tapi sering dianggap tidak penting. Apa itu dok? Timun atau mentimun. Banyak orang kira itu cuma pelengkap lalapan. Padahal timun kaya air struktur yang sangat mudah diserap sel tubuh. Air struktur, maksudnya beda dari air minum biasa. Betul. Air dalam timun punya konfigurasi molekul unik yang membuatnya bisa masuk ke dalam sel lebih cepat. Ini penting bagi lansia karena tubuh mereka sudah sulit menahan air. Jadi minum air putih belum cukup? Cukup tapi tidak optimal. Dengan makan timun kita bantu hidrasi dari dalam sel. Selain itu, timun mengandung silika. Ini zat langka yang memperkuat jaringan kulit dan sendi. Membantu tubuh memproduksi kolagen. Jadi bisa membantu kulit lebih kencang ya? Dan sendi lebih lentur, tidak gampang nyeri. Timun juga punya efek diuretik ringan. Bantu ginjal membuang racun, mencegah bengkak, dan nyeri sendi akibat racun menumpuk. Saya sendiri suka rendam irisan timun dalam air. Ternyata bukan cuma segar ya. Itu pilihan cerdas. Dan kalau bisa makan bersama kulitnya. Di kulit justru ada banyak serat dan antioksidan. Kalau kurang suka makan langsung bisa diolah bagaimana dok? Jadikan infused water atau dicampur salad. Bahkan dengan sedikit alpukat atau tetesan minyak zaitun, bisa bantu penyerapan silika lebih maksimal.
Wah, baru 2 bahan saja sudah banyak ilmunya. Tapi dok, kalau cam kayak vitamin C pasti kita langsung mikir jeruk kan? Betul. Tapi jeruk bukan hanya soal vitamin C. Di balik rasanya yang manis segar ada bioflavonoid yang membuat penyerapan vitamin C lebih efektif daripada suplemen sintetis. Saya kira vitamin C dari tablet sudah cukup. Itu kesalahan umum. Vitamin C alami dari jeruk bekerja lebih lengkap. Ia memperkuat produksi kolagen, membantu kulit tetap kenyal sendi lentur, dan pembuluh darah kuat. Jadi bukan cuma mencegah flu. Justru lebih dalam dari itu. Vitamin C melindungi sel dari stres oksidatif. Ini penting mencegah penyakit jantung Alzheimer hingga kanker. Cara terbaik mengonsumsi jeruk. Makan utuh, jangan dibuang bagian putih bawah kulitnya. Itu kaya serat dan bioflavonoid. Hindari jus kemasan karena seringkali gulanya tinggi dan seratnya hilang. Jadi makan langsung lebih baik ya? Jauh lebih baik. Bahkan lebih baik daripada memeras sendiri kalau ingin seratnya tetap ada. Wah, saya jadi makin paham kenapa jeruk itu disebut investasi kesehatan. Tapi dok, ada buah lain yang lebih asam. Tapi sering saya lihat di dapur. Apa benar lemon juga penting untuk lansia? Sangat penting. Banyak orang takut lemon karena rasanya asam. Padahal setelah dicerna lemon bersifat alkalis dan menyeimbangkan pH tubuh. Tubuh lansia cenderung lebih asam karena makanan olahan dan stres. Dan ini memicu peradangan. Jadi, rasa asam itu justru menenangkan sistem pencernaan. Betul. Asam di mulut tapi alkalis di lambung. Lemon juga mengandung pektin serat larut yang mengikat logam berat dan racun dari makanan. Ini bantu tubuh membuang limbah yang menumpuk seiring usia. Wah, ini seperti tukang bersih-bersih alami di dalam perut ya. Tepat. Dan hasilnya terlihat langsung di kulit. Lansia yang rutin minum air lemon cenderung punya kulit lebih cerah bersih dan tidak mudah timbul flek. Kapan waktu terbaik minum air lemon? Pagi hari. Segelas air hangat dengan perasan lemon diminum saat perut kosong. Bisa ditambah sedikit parutan kulit lemon kalau pakai lemon organik. Kulitnya kayak minyak esensial dan antioksidan. Tapi, bagaimana kalau punya maag? Untuk yang punya riwayat maag akut, mulai dari tetes dulu. Lihat reaksi tubuh. Tapi mayoritas pasien saya justru merasa lebih nyaman lambungnya setelah rutin minum lemon hangat. Luar biasa. Si asam ternyata pahlawan pencernaan. Tapi saya juga ingat satu bahan yang sering dipakai ibu saya. Warnanya oranye terang manis dan lembut. Labu kuning. Itu dia labu kuning atau waluh adalah permata nutrisi yang banyak dilupakan. Padahal warnanya saja sudah memberi petunjuk penuh beta-karoten. Beta-karoten itu yang jadi vitamin A ya dok? Betul. Dan vitamin A sangat dibutuhkan lansia untuk regenerasi kulit penglihatan serta imunitas. Selain itu, ia mempercepat pergantian sel. Artinya, kulit kusam bisa berganti jadi kulit lebih muda. Jadi bukan hanya wortel yang bagus untuk mata. Labu malah punya keunggulan lain. Rasanya manis alami indeks glikemiknya rendah dan kandungan seratnya tinggi. Sangat cocok untuk lansia bahkan yang punya diabetes. Saya suka kukus lalu tabur kelapa parut. Itu sehat tidak dok? Sangat sehat. Apalagi jika dikukus atau dipanggang ditambah sedikit minyak sehat seperti minyak kelapa atau minyak zaitun. Karena vitamin A larut dalam lemak, perlu lemak sehat agar diserap maksimal. Selain kulit dan mata, apakah labu juga bantu sendi? Tentu. Vitamin A dan antioksidan dalam labu mendukung produksi kolagen dan mengurangi peradangan. Ini membuat sendi lebih lentur dan tidak mudah nyeri. Wah, makanan kampung yang sering dianggap camilan ternyata bisa jadi penyelamat tubuh. Begitulah Raka. Kita sering terjebak dengan makanan instan mahal. Padahal di pekarangan atau pasar tradisional nutrisi luar biasa menunggu kita. Saya rasa banyak penonton mulai penasaran dok. Tapi sebelum lanjut, saya ingin tahu, Bapak dan Ibu dari semua makanan yang sudah disebut, mana yang paling sering Anda konsumsi? Tulis di komentar ya, saya ingin tahu apa favorit Anda. Sekarang kita masuk ke buah, yang banyak disebut sebagai lemak baik dari alam. Saya yakin semua orang tahu alpukat. Betul, dan saya sangat menganjurkan alpukat untuk lansia.
Lemak tak jenuh tunggal di dalamnya sangat penting untuk kesehatan jantung. Ia menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik. Jadi, meskipun tinggi lemak alpukat justru sehat. Sangat sehat. Lemaknya justru bantu tubuh tetap kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah stabil. Cocok untuk penderita diabetes. Saya juga dengar alpukat bagus untuk kulit. Itu karena apa, Dok? Karena vitamin E-nya tinggi. Ini antioksidan kuat yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan. Juga mempercepat regenerasi sel. Dan katanya bagus juga untuk tekanan darah. Ya, kandungan kalium dalam alpukat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah tetap stabil. Ini penting untuk mencegah stroke dan serangan jantung. Saya juga pernah baca ada kandungan untuk mata. Tepat, lutein dan zeaxanthin. 2 karotenoid yang melindungi mata dari kerusakan cahaya biru dan mencegah degenerasi makula. Penyebab utama kebutaan lansia. Cara terbaik makan alpukat. Makan langsung ditambah salad atau dibuat jus tanpa gula. Hindari campuran susu kental manis yang tinggi gula karena bisa merusak manfaat sehatnya. Jadi alpukat bukan hanya enak, tapi juga penyelamat otak, kulit, jantung, dan mata. Benar sekali. Sayang kalau tidak dimasukkan dalam menu harian. Wah, saya yakin setelah mendengar ini Bapak dan Ibu pasti langsung ingin beli alpukat sore ini juga. Tapi Dok, masih ada satu kelompok buah yang ukurannya kecil, tapi katanya kekuatannya luar biasa. Buah beri ya? Betul sekali Raka. Buah-buahan seperti stroberi, blueberry, dan raspberry memang kecil, tapi kandungan antioksidannya luar biasa kuat. Mereka kaya akan antosianin, senyawa alami yang memberi warna merah ungu atau biru tua. Senyawa ini adalah pejuang terdepan melawan radikal bebas. Jadi ukurannya kecil tapi dampaknya besar. Sangat besar. Antioksidan dalam buah beri membantu memperlambat kerusakan sel, menjaga elastisitas pembuluh darah. Dan yang paling penting, melindungi otak. Banyak penelitian menunjukkan konsumsi buah beri secara rutin bisa meningkatkan memori, menjaga fokus, dan memperlambat penurunan daya ingat pada lansia. Wah, cocok untuk orang tua saya yang suka lupa-lupa. Sangat cocok. Saya punya pasien Ibu Rahmah usianya 72 tahun. Dulu sering lupa menaruh barang, bahkan lupa makan. Setelah kami bantu ubah pola makannya dan tambahkan buah beri setiap sore dalam 3 bulan, daya ingatnya jauh membaik. Sekarang beliau bahkan mulai belajar main sudoku. Saya suka kisah nyata seperti itu, Dok. Karena membuat kita sadar, perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Betul. Selain untuk otak, buah beri juga sangat baik untuk jantung. Mereka membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kadar kolesterol stabil, dan melindungi sel-sel jantung dari stres oksidatif. Dan mereka juga tinggi vitamin C kan? Ya, vitamin C dari buah beri mendukung imunitas dan produksi kolagen. Kolagen ini seperti jaring pengaman tubuh, menjaga kulit tetap kenyal sendi, tetap lentur, dan pembuluh darah kuat. Tapi Dok, bukankah buah beri mahal? Itu benar untuk buah beri impor. Tapi sekarang sudah banyak petani lokal yang menanam stroberi dan blueberry di Indonesia, seperti di Bandung Batu atau Malino. Dan kabar baiknya, versi beku dari buah beri juga tetap menyimpan sebagian besar nutrisinya. Jadi boleh konsumsi versi frozen? Tentu saja, asal tidak diberi tambahan gula. Boleh ditambah ke dalam oatmeal yogurt smoothie atau dimakan langsung. Saya jadi ingin coba beri beku ditambah air kelapa dingin. Sepertinya menyegarkan ya, Dok? Itu kombinasi cerdas Raka. Air, kelapa memberi elektrolit alami, dan buah beri memberi perlindungan antioksidan. Cocok untuk cuaca panas dan menjaga stamina lansia. Jadi, sekarang kita sudah bahas 7 bahan. Ajaib, daun kelor, timun, jeruk, lemon, labu, kuning, alpukat, dan beri. Semuanya ada di pasar tradisional, bukan di rak mahal toko luar negeri. Betul. Tapi pertanyaan besar berikutnya. Berapa banyak sebaiknya dikonsumsi? Nah itu dia, saya juga ingin tahu. Apakah harus makan semua setiap hari? Tidak perlu semuanya sekaligus. Yang penting adalah konsistensi dan variasi. Idealnya 2-3 porsi buah atau sayur dari daftar ini setiap hari.
Satu porsi itu kira-kira berapa banyak? Satu buah jeruk sedang setengah alpukat segenggam, beri beberapa irisan timun, atau semangkuk kecil labu kukus. Semua itu sudah satu porsi. Bisa dikombinasikan sesuai selera dan kebutuhan. Jadi contohnya seperti ini, pagi minum air lemon hangat, lalu cemilan timun. Siang makan jeruk atau setengah alpukat. Sore-sore makan labu kukus atau buah beri. Itu sudah cukup. Sangat cukup. Dan kalau bisa, selipkan daun kelor ke dalam sup makan siang atau jadikan teh pagi hari. Rutinitas kecil ini kalau dilakukan tiap hari akan memperkuat fondasi tubuh secara perlahan, tapi pasti. Tapi dok, bagaimana jika seseorang punya kondisi khusus? Misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi. Sangat penting untuk konsultasi ke dokter atau ahli gizi terlebih dahulu. Karena meskipun alami, beberapa buah bisa mempengaruhi gula darah atau interaksi obat. Tapi secara umum daftar ini sangat aman karena indeks glikemiknya rendah dan kandungan seratnya tinggi. Dan pastikan buahnya segar ya dok. Ya, cuci bersih sebelum makan. Kalau memungkinkan pilih yang organik atau dari petani lokal. Hindari buah yang dilapisi lilin atau disemprot zat pewarna. Saya rasa banyak yang baru sadar bahwa solusi kesehatan tidak selalu harus mahal. Justru sebaliknya, alam Indonesia sudah menyediakan semuanya. Tinggal kita mau berubah atau tidak. Banyak lansia jatuh sakit bukan karena usia, tapi karena pola makan dan kebiasaan yang terus dibiarkan. Wah, itu kalimat yang menampar dok, tapi sangat benar. Banyak dari kita terlalu nyaman dengan gula makanan instan dan jarang bergerak. Saatnya kita bangkit. Jangan tunggu tubuh lumpuh baru cari solusi. Mulai dari dapur sendiri. Pilih makanan yang memberi energi dan masa depan. Dok, tadi dokter bilang, jangan tunggu tubuh lumpuh baru cari solusi. Itu sangat menohok hati saya karena saya pernah lihat sendiri di rumah sakit, banyak pasien lansia yang terlambat sadar. Saya juga Raka. Setiap minggu saya temui lansia yang kehilangan fungsinya bukan karena usia, tapi karena menunda perubahan. Mereka bilang, sudah telat Bu Dokter. Padahal, belum tentu. Tubuh kita luar biasa. Asal diberi kesempatan dan bahan yang tepat, ia bisa pulih dan bangkit. Itu membuat saya makin ingin bantu orang tua saya berubah sekarang juga. Tapi dok, bagaimana cara memulai? Banyak orang bilang mau sehat itu ribet. Tidak harus ribet. Kita mulai dari yang paling sederhana, sarapan. Banyak orang tua sarapan nasi goreng mie instan, bahkan tidak sarapan sama sekali. Padahal ini waktu emas untuk memberi asupan penting bagi sel-sel tubuh. Jadi, sarapan sehat yang ideal untuk lansia itu seperti apa? Pagi hari, mulailah dengan segelas air hangat lemon. Lalu bisa dilanjutkan dengan oatmeal ditambah irisan buah beri atau potongan jeruk. Bisa juga roti gandum dengan alpukat tumbuk. Kalau suka tradisional bubur kacang hijau dengan daun kelor, bisa jadi pilihan luar biasa. Wah, saya jadi lapar dengarnya. Dan sepertinya semua itu tidak sulit dibuat ya. Sangat mudah. Kuncinya bukan resepnya, tapi niat dan konsistensinya. Banyak orang berhasil sehat hanya karena mereka disiplin dengan pilihan kecil tiap hari. Dok, saya teringat satu pertanyaan dari penonton minggu lalu. Apakah buah harus selalu dimakan segar atau boleh dijus? Itu pertanyaan bagus. Jawabannya lebih baik dimakan utuh. Karena seratnya tetap terjaga. Jika dijus apalagi disaring seratnya hilang dan kadar gulanya bisa naik cepat. Tapi jika dibuat smoothie tanpa gula tambahan, itu masih bisa jadi pilihan baik. Jadi makan jeruk lebih baik daripada minum jus jeruk? Jauh lebih baik. Karena selain serat bagian putih di bawah kulitnya, yang sering dibuang, justru kaya akan nutrisi penting. Banyak orang juga masih percaya bahwa lansia tidak perlu makan banyak buah karena sudah tua tidak butuh banyak nutrisi. Bagaimana dokter menanggapi itu? Itu salah kaprah yang berbahaya. Justru lansia butuh nutrisi lebih baik dari siapapun. Karena tubuh mereka kehilangan kemampuan menyerap nutrisi secara efisien. Maka dari itu setiap suapan harus punya nilai. Jadi bukan sekadar kenyang, tapi benar-benar bergizi. Benar. Kita bisa kenyang dengan gorengan, tapi itu tidak berarti sel tubuh juga kenyang.
Makan bergizi adalah memberi makan untuk sel, bukan hanya perut. Wah, kalimat itu harus ditulis besar-besar di dapur setiap rumah. Tersenyum. Dan tidak hanya ditulis, tapi dijalankan. Saya selalu bilang ke pasien saya, kita tidak bisa menambah umur, tapi kita bisa menambah kualitas dari sisa umur kita. Saya merinding dengarnya. Karena itu benar. Kita tidak tahu berapa lama lagi, tapi kita bisa pilih apakah hari-hari itu dijalani dengan tubuh kuat atau lemah. Persis. Dan semua itu kembali ke piring makan kita hari ini. Setiap kali kita memilih alpukat daripada keripik, kita memperpanjang masa sehat. Setiap kali kita minum air lemon daripada soda, kita memperkuat pertahanan tubuh. Bapak Ibu Anda masih bersama kami. Kalau Anda masih peduli pada kesehatan Anda dan ingin terus belajar, tulis angka 1 di komentar. Tapi kalau Anda merasa bosan atau tidak tertarik, tidak apa-apa, tulis angka 0. Kami ingin tahu siapa yang siap berubah. Dok, saya juga ingin tahu bagaimana caranya membuat kebiasaan makan buah dan sayur ini jadi gaya hidup. Karena banyak yang mulai semangat, tapi cepat menyerah. Kuncinya ada 3: niat, rutinitas, dan lingkungan. Pertama, niat harus jelas. Apakah karena ingin lebih kuat, tidak ingin jadi beban anak, atau ingin jalan-jalan di usia 20-40 tahun? Kedua, rutinitas. Jadikan jadwal makan buah dan sayur sebagai bagian dari hari, bukan tambahan. Ketiga, lingkungan. Ajak pasangan, anak, atau sahabat ikut. Jadi bisa saling mengingatkan dan memberi semangat. Tepat. Saya punya pasien 2 pasangan suami istri usia 70-an yang rutin sarapan daun kelor dan alpukat bersama. Setiap pagi mereka saling bantu siapkan makanan. Dan hasilnya, energi mereka seperti orang usia 50-an. Luar biasa. Ternyata cinta pun bisa memperkuat imun. Tersenyum. Benar. Cinta pada diri sendiri, cinta pada pasangan, dan cinta pada hidup sehat. Dok, pembicaraan ini membuat saya berpikir ulang tentang gaya hidup saya sendiri. Saya merasa bukan hanya orang tua saya juga harus mulai dari sekarang. Bagus sekali, Raka. Justru kesadaran seperti itu yang harus dimiliki generasi muda. Karena apa yang kita makan hari ini akan menentukan tubuh kita 10-20 tahun ke depan. Tapi kadang ada juga yang bilang, saya sudah coba makan sehat tapi tetap sakit. Apa artinya makanan sehat tidak cukup? Itu pertanyaan yang penting. Pola makan sehat memang pondasi, tapi bukan satu-satunya. Kita juga perlu tidur, cukup kelola stres, bergerak aktif, dan yang tak kalah penting, berpikir positif. Semua itu bekerja bersama seperti orkestra. Jadi makanan sehat adalah awal, tapi perlu dilengkapi dengan gaya hidup menyeluruh. Tepat sekali. Tapi kabar baiknya, perubahan gaya hidup dimulai dari hal kecil. Dan makanan adalah gerbang terbaik. Karena makanan memberi dampak langsung ke energi, ke suasana hati, ke fungsi tubuh. Saya jadi ingin tahu, Dok. Dari 7 bahan tadi, kalau harus pilih satu saja untuk mulai besok pagi, mana yang dokter sarankan? Saya akan pilih lemon. Karena mudah murah dan bisa jadi kebiasaan pagi yang kuat. Minum air lemon hangat di pagi hari membantu membersihkan sistem pencernaan, memberi energi, dan membangunkan organ-organ tubuh dengan lembut. Dan kalau tidak suka asam, campur sedikit madu murni atau tambahkan irisan timun. Rasanya akan lebih ringan dan tetap menyegarkan. Bapak Ibu mulai besok pagi, siapa yang mau coba kebiasaan baru ini? Tulis di komentar. Saya mulai dengan lemon. Kita mulai tantangan kecil bersama. Dok, bagaimana cara menghadapi keluarga yang tidak mendukung? Misalnya anak-anak atau pasangan yang merasa perubahan ini merepotkan. Hadapi dengan cinta dan konsistensi. Jangan paksa, tapi beri contoh. Masak lebih sehat, bawa bekal dari rumah, atau ceritakan manfaatnya. Lama-lama mereka akan ikut penasaran dan mencoba. Jadi perubahan pelan-pelan, bukan dengan marah atau paksaan. Betul. Dan jangan lupakan bahwa tubuh kita akan berterima kasih. Kita akan merasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih kuat menghadapi hari. Saya rasa banyak penonton merasa tercerahkan hari ini. Tapi untuk menutup pembahasan kita, saya ingin minta dari dokter satu pesan penutup yang bisa jadi pegangan Bapak Ibu di rumah. Baik. Pesan saya sederhana. Usia emas adalah hadiah, tapi hadiah itu bisa rusak jika tidak dijaga.
Jaga dengan makanan alami, gerakan ringan, istirahat cukup, dan hati yang tenang. Jangan tunggu sakit untuk sadar. Mulailah hari ini dengan satu perubahan kecil. Terima kasih Dokter Siti. Kata-katanya seperti pelukan hangat, tapi juga seperti alarm pengingat. Saya sendiri merasa terpanggil untuk berubah. Saya senang, Raka. Dan semoga semua penonton di rumah juga merasakan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu dari dapur sederhana Anda bisa lahir hidup baru. Dari timun, dari kelor, dari lemon, dari alpukat, kita bangun masa tua yang tidak hanya panjang umur, tapi juga berkualitas. Jangan anggap usia sebagai penghalang. Justru itu alasan terbesar untuk berubah. Karena setiap detik sekarang adalah kesempatan untuk lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia. Dan ingat, tidak ada kata terlambat. Bahkan perubahan di usia 70 pun bisa memperpanjang masa aktif hingga usia 90. Wah, luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang menonton tidak ingin melewatkan rahasia selanjutnya. Jadi pastikan Anda subscribe channel Lansia Lebih Sehat dan nyalakan loncengnya. Dan bagikan video ini ke saudara, teman, tetangga. Jangan simpan ilmu untuk diri sendiri. Ilmu akan jadi berkah bila dibagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga makan, jaga hati, dan tetap semangat di usia emas. Dok, sebelum benar-benar kita akhiri, saya ingin kembali ke awal. Ketika saya lihat ayah saya mulai kehilangan kekuatan, saya merasa takut. Takut kehilangan beliau. Tapi hari ini saya merasa punya harapan. Itulah tujuan saya, Raka. Membantu orang-orang seperti ayahmu agar bisa menikmati masa tua dengan martabat. Tidak di tempat tidur, tidak bergantung pada kursi roda. Tapi berjalan sendiri, makan sendiri, tertawa bersama cucu. Dan semua itu ternyata dimulai dari sesuatu yang sederhana. Dari satu irisan timun, dari sejumput daun kelor, dari satu buah jeruk di pagi hari. Benar, karena nutrisi alami bekerja seperti tetes air. Sedikit demi sedikit ia memperbaiki tubuh. Bukan dalam sehari, tapi dalam minggu, bulan, dan tahun. Saya teringat dengan satu kalimat dokter tadi. Kita tidak bisa menambah umur, tapi kita bisa menambah kualitas dari sisa umur. Itu menyentuh sekali. Terima kasih. Dan saya ingin semua yang menonton hari ini mengingat satu hal, Anda layak sehat. Anda layak bahagia. Dan Anda layak mandiri hingga akhir usia. Bapak Ibu, hari ini kita tidak hanya bicara soal buah atau sayur, tapi tentang harapan, tentang pilihan, dan tentang cinta kepada diri sendiri. Kalau Anda merasa video ini membuka mata Anda, kalau Anda merasa ingin berubah, mohon tulis di komentar satu kata, "Saya siap." 3 huruf sederhana, tapi bisa jadi awal dari hidup baru Anda. Dan untuk Anda yang mungkin merasa, saya sudah terlalu tua atau saya sudah terlambat, saya ingin katakan tidak ada kata terlambat untuk memilih sehat. Dok, sebelum kita benar-benar pamit, boleh saya minta satu janji dari para penonton? Silakan. Bapak Ibu, maukah Anda berjanji untuk mencoba minimal 1 dari 7 bahan ajaib ini dalam seminggu ke depan? Hanya 1. Kecil, tapi sungguh berarti. Dan jika Anda berani, coba 2, 3. Dan perlahan-lahan ubah seluruh isi dapur Anda menjadi pusat penyembuhan alami. Karena tubuh kita bukan musuh. Ia hanya lelah. Ia hanya butuh bantuan, dan bantuan itu bisa dimulai dari sendok pertama. Mulai dari hari ini, jadikan dapur Anda apotek sejati. Tempat di mana penyakit dicegah, bukan ditunggu. Tempat di mana Anda menjadi dokter bagi diri sendiri. Dan saya janji, kami akan terus hadir setiap minggu untuk mendampingi Anda. Memberi ilmu, motivasi, dan harapan. Jadi, pastikan Anda tetap ikuti channel ini, bagikan video ini ke keluarga, dan nyalakan loncengnya. Karena di episode berikutnya, kita akan membahas makanan sederhana yang bisa menurunkan tekanan darah dalam 7 hari. Jangan lewatkan. Dan jangan lupa, Anda akan menemukan bahwa rahasia hidup sehat dan panjang umur tidak selalu datang dari pil mahal atau alat canggih, tapi dari tempe, dari air kelapa, dari beras merah, dari apa yang sudah Anda punya. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk Anda dan keluarga tercinta.